sama-sama kita memuji Allah kita. Tersedia bagiku. setia Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Banyak yang kau buat dalam hidup kami Bapa.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari teman-teman kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, supaya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau Tuhan mengurapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya boleh memahami apa yang akan disampaikan ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan juga mengurapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, shalom anak-anak muda, dimanapun kalian berada saat ini, apa kabarnya? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Oke, awal bulan ini kita masih membahas dalam seri tema tentang kasih. Kali ini saya diberi tema yang dimana diambil dalam 1 Korintus 13 ayat 7c. Yang dikatakan kasih itu mengharapkan segala sesuatu atau hopes all things dalam terjemahan King James Version-nya. Tapi di sini saya mau ambil dalam terjemahan Phillips Bibles yang dikatakan mengharapkan segala sesuatu itu dikatakan no fading of its hopes, di mana artinya harapan itu tidak luntur. Jadi kasih itu membuat pengharapan kita tidak luntur. Tidak luntur artinya tidak pernah hilang, atau bisa saya katakan karena tidak pernah hilang atau tidak mudah luntur, saya bisa katakan teguh di dalam diri kita. Oleh karena itu, saya simpulkan bahwa kasih Allah pada kita lewat pengorbanannya membuat pengharapan kita teguh. Pengharapan apa sih yang kita miliki? Kita sama-sama lihat di dalam Roma 8 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 18 sampai 25. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi
jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dalam ayat 18, Paulus katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita berbicara tentang penderitaan, tentu setiap kita mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan itu bisa berbicara bukan hanya kekerasan aja ya teman-teman, atau siksaan secara fisik. Tapi penderitaan bisa berbicara tentang masalah-masalah yang mungkin teman-teman hadapi. Masalah dengan teman-teman di sekolah ataupun keluarga, juga bisa berbicara tentang kesusahan-kesusahan maupun sakit penyakit dan sebagainya. Setiap kita memiliki penderitaan kita masing-masing. Benar teman-teman? Saya nggak tahu apa yang teman-teman sedang alami saat ini. Kita juga bisa lihat zaman sekarang ini, dunia mungkin nggak semakin baik. Ya, kita lihat virus yang tak kunjung kelar-kelarnya selama 2 tahun ini. Saat kita lihat, wah udah mulai kelar, ada aja varian baru lagi. Maupun harga bahan pokok yang kita lihat, banyak sekali, ini naik, itu naik. Bikin keadaan kita semakin susah, semakin menderita. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, selama kita masih hidup di dunia ini, pasti penderitaan itu masih ada. Kenapa? Mungkin teman-teman nanya. Ya karena semua berawal dari dosa Adam dan Hawa yang menyebabkan kita mendapat penderitaan di dunia ini. Tapi saya mau katakan kepada teman-teman, jangan kita khawatir. Dengan penderitaan yang kita alami, ayat 18 tadi katakan, penderitaan yang kita alami di zaman ini tidak dapat dibandingkan. Teman-teman boleh garis bawahi, tidak dapat dibandingkan. Tidak dapat dibandingkan dengan apa? Dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini berarti apa yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan, hidup kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Inilah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini loh teman-teman, pengharapan yang kalian miliki, yaitu keselamatan. Mungkin sesusah-susahnya, seburuk-buruknya penderitaan yang saat ini kalian hadapi, setidaknya kalian tahu ada pengharapan besar yang Tuhan sediakan kepada kalian, yaitu keselamatan. Ada surga di depan kalian yang menanti kalian. Mungkin kalian bilang, saya udah doa loh Ceh, tapi gak ada jawabannya, mukjizat gak terjadi. Sekali lagi, jangan kecewa teman-teman, jangan kalian berputus asa. Ingat, nama kalian sudah tercatat di dalam buku kehidupan loh. Jadi tetap lakukan hal yang benar, tetap andalkan Tuhan, itu yang terpenting. Jangan kalian, mentang-mentang nama saya sudah tercatat di dalam buku kehidupan loh. Kalian hadapi dengan kecurangan, dengan hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. No teman-teman, tetap andalkan Tuhan dan lakukan yang benar sesuai dengan firman-Nya. Ya, Dia yang telah siapkan surga buat kita. Dia juga yang akan menyertai kita dalam masa-masa sukar kita. Dalam firman-Nya dikatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi tentunya kalau kita tahu ada surga, ada Tuhan yang menyertai kita, tentunya kita tidak putus asa. Ya, jangan kita putus asa untuk mendapatkan pengharapan yang besar itu, yaitu keselamatan. Ayat 25 katakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Surga belum kita lihat, kita harapkan dan kita semua mau ke situ gitu kan. Itu dikatakan kita menantikannya dengan tekun. Tekun berarti tidak patah semangat, tetap bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Jadi tetaplah bertekun dalam
pengharapanmu. Bagaimana caranya supaya kita tetap bertekun dalam pengharapan? Yang pertama, sadari kasih Tuhan. Seringkali masalah datang, kita suka menjudge, Tuhan tuh gak mengasihi saya. Karena kalian kecewa, gak ada jalan keluar yang kalian lihat. Tapi kalian perlu sadari, ada kasih Tuhan loh dalam diri kalian. Saat kalian tidak setia, Tuhan tetap setia. Saat kalian menjauh, Tuhan tetap ada di dekat kalian. Ya, kasih-Nya di kayu salib membuat kita bisa memperoleh yang namanya pengharapan akan keselamatan kita. Dan karena kasih Tuhan itu juga membuat pengharapan kita kepadanya tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi gimana cara kita bertekun dalam pengharapan? Penting sekali harus kita sadari ada kasih Tuhan di dalam diri kita. Jadi jangan kalian bilang Tuhan tidak mengasihi kalian. Tuhan sangat mengasihi kalian. Dia udah rela mati, berkorban buat kita supaya kita memperoleh pengharapan keselamatan itu. Ya teman-teman, selanjutnya jangan jemu-jemu dalam berdoa. Tetaplah berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu diberi kekuatan dan kedamaian. Lewat doa bukan semata-mata untuk kita menemukan jalan keluar kita. Tapi lewat doa kita minta yang namanya kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi masa-masa sukar ini sampai kita bisa mencapai sampai garis finish. Ya, gak heran kalau kalian kecewa karena yang kalian harapkan hanya jalan keluar. Saat kalian berdoa hanya minta, Tuhan berikan saya jalan keluar. Tentu saat jalan keluar itu tidak kalian lihat, kalian akan kecewa. Tapi coba teman-teman tambahkan doa kalian. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi setiap penderitaan yang teman-teman hadapi. Ya, hati kita, pikiran kita ini lemah, gampang tergoyahkan teman-teman. Sebab itu kita perlu tetap berjaga-jaga di dalam doa dengan tidak jemu-jemunya. Dalam Lukas 21 ayat 36 katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk apa? Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu dapat tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi penting untuk kita tetap senantiasa berjaga-jaga di dalam doa. Supaya iblis tidak dapat mencuri kemuliaan itu dari kita. Jangan kita buka celah buat iblis. Ya, tetap berjaga-jaga supaya kemuliaan itu tidak dicuri. Supaya kita bisa menyelesaikan setiap proses yang ada, setiap penderitaan yang ada sampai garis finish, sampai kita bisa melihat kemuliaan itu dinyatakan kepada kita. Baik teman-teman, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Pegang janji-janji Tuhan. Seringkali kita hanya fokus kepada masalah yang terjadi, kesusahan yang terjadi, tapi kita lupa akan janji-janji Tuhan. Mungkin banyak kalian tanya, apa aja janji Tuhan? Banyak sekali janji-janji Tuhan. Makanya perlu kita baca Alkitab kita. Di dalam situ banyak sekali janji Tuhan yang tertulis. Salah satunya, Tuhan tuh berjanji untuk menjaga kita. Sesulit apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah yang namanya meninggalkan kita. Segala hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi seburuk-buruknya yang kalian alami, itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Janji Tuhan itu
selalu gak pernah Tuhan ingkari, guys. Ya, mau kalian lihat jalannya gak sesuai kalian, tapi ada hal yang baik loh yang Tuhan berikan. Tuhan tahu, lebih tahu apa yang baik untuk kita semua. Ya, jadi tetap pegang janji Tuhan kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kalian. Sesulit apapun keadaan kalian, Tuhan tetap ada buat kalian. Jadi tadi ada 3 hal, gimana caranya supaya kita tetap bertekun dalam pengharapan. Yang tadi pertama, sadari, ayo kita sadari. Lihat lagi, ada kasih Tuhan loh dalam diri saya. Tuhan udah berkorban loh buat saya, supaya saya terima pengharapan keselamatan itu. Yang kedua, jangan jemu dalam berdoa. Ya, hati pikiran kita tuh lemah. Kita perlu berdoa, kita perlu kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi setiap masalah kita sampai pada garis akhir kita. Dan kita melihat kemuliaan itu dinyatakan kepada kita. Yang ketiga, pegang janji-janji Tuhan. Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Janjinya itu selalu ditepati kepada kita. Dan segala sesuatu Tuhan izinkan karena ada sesuatu yang baik untuk kita semua. Jadi perlu kita ingat lagi, jikalau apa yang kita harapkan di bumi ini tidak kita dapati, jangan kita kecewa dan berputus asa. Tetaplah beriman, percaya kepada Tuhan. Karena kehidupan kekristenan kita ada pada kekekalan. Teruslah berjuang sampai kemuliaan itu dinyatakan kepada kita. Amin teman-teman. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga Tuhan, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia dalam memegang pengharapan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Kami boleh memperoleh pengharapan keselamatan itu Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menuntun, mengingatkan setiap kami Tuhan dalam menghadapi hari-hari kami ini Tuhan. Menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya saat kami berjalan bersama-Mu Tuhan, kami tidak pernah sendiri Tuhan, karena ada Engkau Tuhan yang ada bersama kami Tuhan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Dan karena Engkau juga Tuhan kami boleh memperoleh kekuatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semua permasalahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur ya Bapa buat hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semuanya. Kami bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Terima kasih buat Present Worship, terima kasih buat firman Tuhan yang kami telah dengar. Dan kami bisa merenungkannya dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dalam nama Yesus, amin.